panggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar 23 pengaman silahkan. Berarti kita mah karena ada bertiga, yang seorang jadi pengamat, ya, yang dua orangnya bertindak sebagai coach dan coachi. Nanti kita gantian ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat Bu. Kelihatan ya Bu Irma sudah segar, sekarang terlihat gitu ya, meskipun udah siang-siang seperti ini masih segar, alhamdulillah ya. Kalau tidak salah ya, kemarin-kemarin Bu Irma pernah bilang sama saya katanya ada yang mau diobrolkan ya, betul nggak? Iya betul Bu, kemarin ada sedikit masalah yang ingin dibicarakan sama Ibu. Mungkin bisa ada kita mencari solusi gitu, saya mencari solusi dari masalah tersebut. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa ya? Seputar apa nih kalau misalnya boleh tahu? Ya, ini saya tuh kalau di kelas ya Bu punya kesulitan nih, kalau misalnya siswa di dalam kelas itu, jika saya masih kesulitan ketika kan kita harus mampu paham tentang karakteristik peserta didik ya. Nah, saya yang belum paham bukan sama sekali ya, belum paham 100%. Bagaimana sih itu supaya kita itu benar-benar paham terhadap karakter setiap peserta didik. Saya memiliki siswa yang lumayan banyak ya, 32. Nah itu intinya seperti itu sih Bu. Tentunya begitu rumit ya kalau untuk mengenali anak seluas itu ya, sebanyak itu sejumlah 32 tuh ya, beda dengan anak yang jumlahnya sedikit gitu ya. Kira-kira nih tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini menurut Bu Irma itu bagaimana? Tujuannya ya minimal saya punya solusi gitu ya, solusi dari masalah yang saya hadapi. Bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang memiliki karakteristik yang berbeda tersebut, sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Saya sudah bisa menangkap bahwa Bu Irma ingin bisa melayani kebutuhan belajar murid-muridnya ya. Nah sekarang saya nih boleh nanya nih, kira-kira yang membuat Bu Irma merasa kesulitan untuk melihat kebutuhan belajar siswa itu dalam hal apa ya kira-kira? Dalam hal ini saya cara membedakan si A itu minatnya apa, gaya belajarnya seperti apa. Nah seperti itu, saya memiliki kesulitan seperti itu, sehingga saya nggak bisa, ini nih layanan belajarnya harus seperti ini, kalau minat dan gaya belajarnya si A itu seperti ini. Jadi yang utamanya minat dan gaya belajarnya. Terutama saya kalau di SMP atau SMA ada bantuan guru BK ya Bu. Kalau saya di SD tidak ada gitu. Nah itu yang jadi masalah saya. Segalanya harus sendiri ya Bu ya. Menurut Ibu Irma, minat yang ideal yang harus kita miliki itu minimalnya atau standarnya seperti apa sih gitu ya, secara garis besarnya gitu Pak? Mungkin secara garis besarnya di awal tahun pelajaran ketika mereka masuk ke kelas saya, mungkin saya secara garis besarnya
minta informasi dari guru sebelumnya, kira-kira si anak ini seperti apa. Kalau yang paling dangkalnya seperti itu sih Bu, bertanya kepada guru sebelumnya gitu. Tantangannya yang bisa Ibu hadapi seperti apa? Kalau tantangannya yaitu masalah waktunya sih ya Bu ya, di masalah waktu. Kalau misalnya kalau di tingkat SMP, SMA mungkin ada bantuan guru BP atau BK. Nah, ketika saya ingin menelusuri minat mereka atau gaya belajar mereka atau dengan cara khusus saya gitu ya, nanti materi yang harusnya tersampaikan hari itu misalnya ada 2 subbab materi. Nah, mungkin nanti akan tersita waktunya, mungkin ya masalahnya di waktu saja kalau menurut saya. Jadi perlu proses ya Bu ya. Nah selanjutnya nih, kira-kira nih ada orang-orang terdekat Ibu nih yang bisa Ibu ajak bicara? Kalau misalnya teman dekat, teman sejawat di sesama satu sekolah, mungkin masalahnya mungkin sama juga sih dengan saya ya. Mereka hampir sama sih masalah. Cuma saya berpikiran ya, karena sekolah saya itu dekat dengan sekolah khusus ya, sekolah luar biasa gitu. Kadang saya berkomunikasi dengan guru-guru mereka ya, sharing gitu. Gimana sih cara kan kalau mereka mah lebih khusus lagi ya, menangani siswanya, lebih tahu karakter setiap siswa itu. Mereka mah lebih terpegang gitu cara mengetahui karakteristik mereka setiap muridnya. Jadi saya selalu selalu belajar dari bertanya gitu, gimana kadang-kadang bertanya ya gitu, kebetulan dekat dengan sekolah. Ini bisa jaringannya bisa begitu luas gitu ya, selain bisa komunikasi di daerah sekolah sendiri juga, biar Mas sudah bisa berkomunikasi dengan yang lain selain tadi gitu ya, sama teman yang ada sekolah khusus gitu. Kira-kira ada teman lain enggak yang bisa diajak ngobrol gitu lah, diajak ngobrol tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi selain dari yang tadi? Teman lain paling sesama ini ya, ada kalau di SD mah KKG gitu. Yang seperti kelas sharing Kira-kira ada keinginan nggak membicarakan masalah ini kepada teman gitu, untuk mencarikan sebuah gambaran tentang minat atau tentang yang ingin dibutuhkan tadi, tentang masalah tadi? Ada sih Bu, ada keinginan sharing dengan teman yang lainnya. Mungkin teman yang lain ada yang lebih berpengalaman gitu ya, dan lebih pengalamannya lebih lama dalam hal mengajar gitu ya. Jadi saya ada keinginan untuk bertanya pada mereka yang pengalamannya lebih. Nah, kira-kira waktunya kapan sih Bu? Kalau waktu mah ya secepatnya sih, karena semakin kesini kan saya semakin tahu ya bahwa kita itu harus benar-benar melayani kebutuhan setiap murid. Nah, berarti saya waktunya harus cepat. Nah, kebetulan kan di program ini misalnya kayak ada PP masuk ke sekolah, saya juga suka sharing pada beliau seperti itu. Jadi sharing ke PP saya juga gitu, gimana salah satunya seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nih di akhir nih Bu, mohon maaf nih saya belum banyak tanya sama Ibu. Nih kira-kira Ibu di akhir obrolan ini mendapatkan apa coba? Saya udah ada solusi tergambarkan bagaimana saya mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi tersebut dengan komunikasi dengan Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Betul sekali Bu ya. Bersama-sama semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan sama-sama bisa sharingin sama Ibu nih. Kebetulan saya juga punya permasalahan juga sama Bu ketika mengajar gitu ya. Kita menghadapi anak yang berbagai macam itu ya. Dan itu juga bisa menggali apa yang saya inginkan gitu ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Jadi minimal masalah saya bisa. Oke, alhamdulillah.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma dan Ibu Ida, alhamdulillah tadi setelah mengamati apa yang Ibu Irma dan Ibu Ida sampaikan, sudah menurut saya sudah bagus. Jadi antara keduanya sudah nyambung antara coach dengan coaching. Ini coach itu menyampaikan semua apa yang dimilikinya itu sudah begitu reflektif menyampaikan semua hal yang disampaikannya. Kemudian dari Bu Irma kan sebagai coach ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam coaching itu berjalan, kemudian juga dijawab oleh coach itu dengan baik. Kemudian di sini coach juga tadi di akhir merefleksi kembali apa yang sudah disampaikan kepada coach, sehingga coach tadi merasa sudah sedikit lega, kemudian juga mendapatkan ilmu ataupun sharing yang sangat berguna untuk coachingnya. Kemudian juga di sini seorang coach atau yang tadi oleh Bu Ida disampaikan menanyakan kembali kelanjutan dari coaching ini, apakah nantinya akan ditularkan ataupun disampaikan kepada rekan sejawat ataupun yang lainnya. Nah, jadi menurut pengamatan saya tadi bahwa coaching sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya kita di ruang yang berikutnya kita bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Irma dan Ibu Ida. Itu saja, terima kasih Ibu. Sama.